Aduh bro, gue bingung. Bokap gue lagi sakit keras, tapi gue nggak bisa bantu apa-apa. Ah, masa gitu doang sedih bro. Lu kan cowok, nggak usah terlalu dipikirin lah. Capek banget, tiap hari dimarahin terus sama bosku. Lo mah masih mending. Gue dulu lebih parah dari lo. Gue hari ini lagi down banget. Sumpah, capek lihat orang tua tiap hari berantem. Kayaknya kamu kurang berdoa deh. Jadi kurang bersyukur. Buat jadi teman curhat yang baik, gak harus kalian anak psikologi. Begitu pula sebaliknya, gak semua anak psikologi bisa jadi teman curhat yang baik. Nah, kalian pasti pernah kan ada di posisi di mana orang lain bercerita atau curhat ke kalian. Entah itu keluarga kalian, teman-teman kalian, atau bahkan orang yang baru kenal kepada kalian. Mungkin mereka curhat tentang rasa sedihnya, rasa senangnya, ataupun mungkin mereka curhat saat mereka merasa kesehatan mentalnya terganggu. Nah, mungkin kalian juga ngerasa bingung nih, gimana sih cara ngeresponnya, gimana sih cara nanggepinnya, biar aku nggak tambah membuat buruk keadaan orang tersebut. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih cara menjadi teman curhat yang baik. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, kemarin aku udah sempet buat survei kecil-kecilan tentang teman curhat ini. Apa aja hal-hal yang gak orang lain sukai saat curhat kepada kita, dan juga hal-hal apa aja yang orang lain harapkan saat mereka curhat kepada kita. Nah, kali ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, yaitu hal-hal yang harus kita hindari saat kita menjadi teman curhat. Dan yang kedua, hal-hal yang harus kita lakukan saat kita menjadi teman curhat. Oke, kita ke bagian yang pertama dulu ya, yaitu hal-hal yang harus kita hindari saat kita menjadi teman curhat. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali membanding-bandingkan keadaan orang lain dengan keadaanmu ataupun keadaan orang lain di sekitarnya yang lebih buruk daripada dia. Karena menurut survei yang aku lakukan kemarin, 50% dari 40 responden berkata bahwa dia paling tidak suka kalau misalnya nasibnya atau keadaannya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Misalnya kayak, ah kamu masih gitu mah masih mending, aku udah lebih parah daripada kamu. Atau, ah masa gitu aja sedih sih, banyak kok orang lain yang nasibnya lebih buruk daripada kamu. Nah, hal-hal seperti itu atau kata-kata seperti itu perlu sangat-sangat kita hindari, karena saat orang lain sudah percaya curhat kepada kita atau bercerita kepada kita, dia pasti sudah percaya kalau kita bisa menerima emosinya, kita bisa menerima nasibnya. Kalau misalnya kita malah membanding-bandingkan dia dengan nasib ataupun keadaan orang lain, tentunya dia akan merasa nggak nyaman dan merasa makin down. Kok nggak ada yang bisa menerima keadaanku sih? Kok aku malah dianggap lebih gimana-gimana sih? Nah, kayak gitu. Hal itu harus kalian hindari. Jadi, jangan sekali-kali kalian membanding-bandingkan keadaan orang lain dengan keadaan diri kamu atau diri orang lain yang lebih buruk nasibnya daripada dia. Hal selanjutnya yang perlu kamu hindari saat kamu menjadi teman curhat adalah jangan pernah sekali-kali menyepelekan keadaan orang lain. Karena saat orang lain sudah percaya curhat kepada kita atau percaya cerita kepada kita, mereka hanya ingin kita dengar dan juga kita terima keadaannya. Kalau misalnya kita malah menyepelekan dia dengan kata-kata, ah masa gitu doang sedih, ah kamu cowok loh masa gitu doang sedih. Nah, hal itu malah membuat orang ini semakin buruk dan juga semakin mempersalahkan dirinya, menganggap bahwa dirinya lemah seperti itu. Kalian juga perlu ingat kalau misalnya setiap orang memiliki kekuatan dan juga kadar masalah yang berbeda-beda. Misalnya saat kamu dicuekin sama teman-teman kamu ngerasa biasa aja. Tapi berbeda halnya dengan teman kamu saat dia dicuekin oleh teman-temannya, dia ngerasa sedih banget dan juga down.
Jadi kalian nggak bisa menyamaratakan keadaan orang lain atau perasaan orang lain dengan diri kalian. Kalian hanya perlu menerima orang yang curhat kepada kalian itu tanpa kalian menyepelekan ataupun menganggap bahwa ceritanya itu alay ataupun menganggap bahwa orang itu lemah, seperti itu. Nah, hal terakhir yang perlu kamu hindari saat kamu menjadi teman curhat adalah jangan gampang ngejudge keadaan orang lain. Seperti dengan kata-kata, kayaknya kamu kurang berdoa deh. Atau, kayaknya kamu kurang bersyukur ya. Atau kadang juga ada yang gini, kayaknya kamu kurang deket ya sama Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kalian hindari. Kata-kata seperti itu perlu sangat kalian hindari. Karena terlepas dari keadaan religius ataupun spiritual orang lain, setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan kesabaran ataupun ngerasa sedih. Hal itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan pernah kalian ngejudge orang tersebut kurang berdoa ataupun kurang dekat dengan Tuhan. Karena di saat-saat mereka down, mereka tetap butuh teman buat bercerita. Dan kalau misalnya kalian malah ngejudge mereka seperti itu, hal itu malah akan memperburuk keadaannya dan malah membuat dia malah semakin down. Jadi jangan sampai kalian gampang buat ngejudge keadaan orang lain dari aspek-aspek seperti yang udah aku sebutin tadi. Oh iya, dari survei yang aku lakuin kemarin juga, 20% dari 40 responden mereka berkata kalau misalnya mereka paling tidak suka juga saat keadaan mereka dijudge oleh orang lain. Seperti kata-kata yang udah aku sampaikan tadi, seperti kamu kurang dekat dengan Tuhan ataupun kamu kurang bersyukur. Nah, padahal mereka hanya ingin didengar dan diterima perasaannya, bukan dijudge ataupun dipersalahkan tentang aspek rohaninya atau religiusnya, seperti itu. Jadi jangan gampang buat ngejudge ya teman-teman. Oh iya, ada hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian menjadi teman curhat, yaitu saat kalian sendiri ngerasa kalau misalnya kalian down, kalian sedang gak stabil, jangan pernah sekali-kali memaksakan diri kalian buat menjadi teman curhat orang lain. Karena saat kalian sendiri ngerasa down dan ngerasa gak stabil, terus kalian terus memaksakan diri kalian buat jadi teman curhat orang lain, hal tersebut malah akan membawa dampak buruk pada diri kalian dan juga pada diri orang yang curhat kepada kalian. Karena saat keadaan kalian gak stabil dan juga saat kalian down, terus kalian jadi teman curhat orang lain, kalian pasti gak akan bisa memberikan respon-respon yang sesuai. Dan hal itu malah akan memperburuk orang lain juga kan. Dan saat kalian memaksakan diri buat jadi teman curhat juga, saat keadaan kalian gak stabil seperti itu, hal tersebut juga akan memperburuk diri kalian sendiri. Jadi jangan paksakan diri kalian saat kalian merasa bahwa kalian sedang gak stabil. Nah, untuk itu kalian bisa mengarahkan teman kalian ke profesional, misalnya ke psikolog, seperti itu, agar menghindari hal-hal yang malah akan memperburuk suasana curhat kalian atau bahkan memperburuk keadaan kalian masing-masing. Nah, mungkin sekarang kalian mikir, kok nggak banyak sih yang bisa aku lakuin? Kok aku nggak bisa maksimal sih buat jadi teman curhat? Meskipun aku sedang down, aku tetap pengen kok jadi teman curhat. Tapi kalian tetap nggak bisa memaksakan diri kalian buat jadi teman curhat, guys. Kalian harus bisa menerima kalau misalnya keadaan kalian emang nggak stabil dan kalian emang belum bisa buat jadi teman curhat orang lain. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian lakuin, meskipun kalian nggak bisa melakukan banyak, tapi ada hal-hal yang setidaknya bisa kalian lakukan biar orang lain bisa nyaman curhat kepada kalian. Nah, yang pertama yaitu kalian harus menjadi pendengar yang baik. Jadi 70% dari responden, 40 responden yang aku survei kemarin itu, mereka berkata bahwa mereka hanya ingin didengarkan saat mereka curhat. Mereka hanya ingin orang lain mendengarkan mereka dengan baik tanpa memberikan solusi ataupun memberikan kata-kata yang lain. Apalagi saat mereka curhat, mereka itu membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya kan. Nah, saat kita nggak jadi teman curhat yang baik buat mereka, tentunya mereka nggak bisa merasa nyaman saat bercerita kepada kita. Jadi hal pertama yang harus kalian lakuin saat kalian menjadi teman curhat adalah kalian harus menjadi pendengar yang baik.
Hal selanjutnya yang bisa kamu lakuin saat kamu menjadi teman curhat adalah kamu ikut serta merasakan emosinya atau merelate keadaannya juga. Jadi misalnya saat dia sedih karena orang tuanya berantem terus, kamu bisa meresponnya dengan kata-kata, "Iya, aku paham kok, hal tersebut pasti buat kamu sedih." Nah, misalnya kayak gitu. Hal tersebut bisa membuat orang lain yang sedang curhat ke kamu ngerasa kalau misalnya kamu bisa memahami dia dan mengerti keadaannya, sehingga dia ngerasa nyaman dan juga ngerasa kalau misalnya masih ada yang perhatian dan juga memahami perasaan dia seperti itu. Oh ya, teman-teman juga harus ingat kalau misalnya tips-tips ataupun cara-cara yang udah aku sebutin tadi itu bukanlah hal yang permanen ataupun saklek. Jadi kalian harus tetap menyesuaikan situasi dan kondisi. Menyesuaikan juga dengan orang yang sedang curhat ke kalian. Karena setiap orang itu berbeda-beda cara meresponnya dan setiap orang memiliki keinginan dan juga harapan yang berbeda saat mereka curhat kepada orang lain. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan hal tersebut kepada respon yang kalian berikan kepada orang lain. Nah, intinya konsepnya adalah kalian mendengar dengan baik atau kalian menjadi pendengar yang baik dan juga kalian merefleksikan perasaan orang tersebut kepada diri kalian. Gimana sih rasanya kalau aku jadi kayak dia gitu? Gimana sih rasanya kalau aku ngomong kayak gini kepada orang lain? Kalau misalnya orang lain ngomong gini ke aku sakit hati nggak ya? Nah, kalian harus memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, pada intinya saat orang lain sudah percaya untuk bercerita dan juga curhat kepada kita, berarti orang tersebut sudah menganggap bahwa kita bisa menerima dan juga bisa ikut serta merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Jangan membanding-bandingkan, menyepelekan, ataupun ngejudge orang lain tentang keadaan mereka. Karena setiap orang punya kadar masalahnya masing-masing. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, supaya kita sama-sama belajar gimana caranya menjadi teman curhat yang nyaman buat orang lain. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya semakin berkembang, karena di sini kita akan banyak belajar tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Thank you for watching. See you in the next video.